Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Willip Online, kembali lagi dalam program podcast. Saat ini di studio Willip sudah kedatangan Ibu Lurah Panggung Rawi. Alhamdulillah. Ibu Agustini Herawati Hermayati. Ya. Bukan Bu Neneng. Boleh Bu Neneng. Bu Neneng. Oke. Panggilan akrab Bu Neneng aja. Bu Neneng. Siap. Selanjutnya Pak Herianto. Haryono, maaf. Pak Haryono sebagai Ketua Agen Pemulihan. agen pemulihan. Agen pemulihan. Agen pemulihan. Narkoba. Ngebahas narkoba nih kita. Sesuai dengan tema hari ini ya, kita akan mengobrol tentang Kelurahan Bersinar. Nah, apa sih Kelurahan Bersinar itu? Langsung aja deh. Yang Bu Lurah lebih tahu deh. Baik deh ya. Gak tahu-tahu banget tapi ya sedikit diinformasikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih undangannya dari Willip Online terhadap kami Kelurahan Panggung Rawi. Hari ini saya Kepala Kelurahan Panggung Rawi, Agustini Hermayati, atau lebih familiar ya dipanggilnya Bu Neneng. Jangan yang lain ya. Oke. Kami di sini alhamdulillah secara letak deket ya. Dan baru kali ini dia mampir di Willip Online. Alhamdulillah bisa silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahminya terus berjalan. Dan hari ini juga kita membawa dari agen pemulihan namanya AP Mawar yang ada di Panggung Rawi. Alhamdulillah ini Pak Haryono di sebelah saya, kemudian juga di depan ini ada pengurus ataupun juga anggota dari agen pemulihan Mawar di kampung Kelurahan Bersinar di Panggung Rawi. Baik, sebagai informasi kepada Kang Pram ya dan juga sahabat Willip Online bahwa Kampung Bersinar di Panggung Rawi ini terbentuk pada tahun 2021. Jadi tahun kemarin. Ya, meskipun saya belum menjabat ya, tapi alhamdulillah 2021 ini Panggung Rawi ditunjuk sebagai kelurahan pilot project dari BNN ya untuk Kelurahan Bersinar di tahun 2021. Berarti ini pertama kali? Pertama kali sekota Cilegon. Ya, betul. Selanjutnya 2022 kemarin ada dari Jombang juga, Kecamatan Jombang, yaitu di Kelurahan Jombang Wetan. Jadi kami yang pertama, dan alhamdulillah pada tahun 2021 itu setelah dibentuk langsung ada agen pemulihan Mawar. Dan dasar hukumnya banyak di sini ya, selain dari undang-undang tentang narkotika, kemudian juga ada Perda Cilegon juga nomor 5 tahun 2021 tentang bagaimana ini pelanggaran kesusilaan sampai dengan zat adiktif dan sebagainya. Nah, maksud dari Kelurahan Bersinar ini adalah apa sih bersinar? Bersinar pun kesannya kayak lampu ya. Nah, betul kan ya? Kesannya kayak lampu, benar kayak lighting ya. Bersinar itu adalah bersih dari narkoba. Oh, bersih narkoba. Bersinar gitu. Itu bersih dari narkoba. Bersih narkoba. Alhamdulillah kegiatan yang dilakukan di Kelurahan Bersinar ini sudah dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya Kota Cilegon ya, dan skup kecilnya memang di sekitar kita di Panggung Rawi. Nanti akan ada cerita bagaimana pengurus dari agen pemulihan ini melakukan edukasi, kemudian sosialisasi, bahkan sampai dengan penanganan kasus-kasus ya yang ada di sekitarnya seperti itu. Jadi intinya adalah bahwa tidak hanya dibentuk setelah itu hilang. Tapi kami alhamdulillah ini dari Kelurahan Panggung Rawi ketika dibentuk dipercaya oleh BNN, bahkan ini agen pemulihannya juga sudah sampai ada pelatihan pembinaan dari BNN, kemudian dalamnya ada dokter ya Pak ya, dalamnya ada unsur dokter, kemudian yang lainnya ya itu rehab juga. Ini sudah ada pelatihan sampai dengan Lido kemarin. Jadi sampai ke Lido, Mas, itu kan sampai ke Lido. Betul, sampai ke sana. Jadi artinya bahwa ini satu hal yang dibentuk bukan main-main ya. Ini satu hal yang memang serius, dan ini adalah upaya dari pemerintah ini dalam rangka menekan ya peredaran narkoba di sekitar kita, khususnya di Panggung Rawi dan Kota Cilegon. Iya. Apalagi Cilegon ini kan kayak pintu gerbang masuk ke Pulau Jawa, biasanya banyak itu. Betul, karena lintas benar gerbang pembuka antara Sumatera dan Jawa. Jadi ketika melintas mungkin awalnya lihat
mampir dulu deh ke Cilegon ada apa. Nah, kalau mungkin membawa hal yang positif kita akan terima ya. Tapi ketika hal negatif ini yang perlu diwaspadai. Apalagi sekarang ya musim namanya gadget ya terbuka sekali ya informasinya seperti itu. Makanya dibentuk kelurahan bersinar. Betul. Sebagai untuk mengantisipasi dan mengedukasi. Dan kalau sudah terjadi maka akan ada pendampingan ya. Rehabilitasi sampai seperti itu. Nah, itu. Artinya tidak dan apa yang sudah kita lakukan pun sudah ada beberapa kasus, bahkan tidak hanya yang ada di Pawungrawi, tapi kita juga menerima titipan klien. Wah, keren banget ya. Wah, baru terbentuk setahun tapi sudah dipercaya untuk menangani klien dari luar wilayah yang kita ada gitu. Jadi itu nanti akan lebih banyak cerita dari Pak Haryono, ada Bu Dewi, ada Bu Susi atau Pak Maman nanti. Seperti itu. Mantap nih Siap. Kelurahan bersinar. Ya semoga dengan adanya keluarga saya ingatnya keluarga berencana nanti. Tadi ngobrolin KB terus sih. Kelurahan dari kelurahan Pawungrawi bisa memberikan manfaat atau bisa mengedukasi semua yang ada di Cilegon, sehingga ya tahu sendiri lah narkoba dampaknya kan nggak bagus. Dampaknya betul. Bahkan sampai sekarang kan masuknya ke level yang paling bawah ya, seperti anak-anak sekolah ya kan, narkoba dalam bentuk permen atau mungkin dalam bentuk mainan ya, minuman yang dicampur, dioplos dan sebagainya. Itu yang memang harus diwaspadai oleh kita semua. Nggak cuma kita di Pawungrawi, tapi juga masyarakat Cilegon, masyarakat Indonesia semua harus ikut membantu, dan tidak juga harus agen pemulihan, tapi juga memang masyarakat juga harus tetap mengawal ya, jangan sampai gitu loh, itu urusannya inilah gitu, bukan. Tapi ketika kita mengetahui ada hal yang janggal, ada baiknya kita ya minimal kalau kita tidak berani lapor ke pejabat setempat, baik itu RT gitu ya, Karang Taruna, RW dan sebagainya, sampai ke kami ke kelurahan. Nah, setidaknya ada penanganan dan mencoba untuk menekan agar tidak berkembang. Ya, karena memang Cilegon ini diketahui ini ada warnanya merah ya. Jadi zona merah untuk narkoba. Jadi agak-agak ngeri-ngeri sedap ya ketika. Nah, kemudian ketika beberapa kali kasus dan penanganannya sudah ada penanganan, ini warnanya agak menurun jadi orange gitu. Tapi tetap aja masih level waspada ya, kayak gitu ya. Belum level yang hijau ya. Hijau yang memang hijau juga ada, tapi mungkin aman ya. Kasusnya masih mungkin di bawah 5 atau 10 itu masih aman. Tapi ketika sudah di atas angka yang itu ya agak aman ya, mungkin itu yang waspada ya, jadi warna orange. Apalagi kalau sudah kecanduan narkoba itu kan sulit banget. Susah berhentinya, rehabilitasinya juga mahal. Terus ya belum tentu ketika sembuh itu, maaf ya, kondisi badan seperti semula. Pasti ada ada masalah kesehatan, perbedaan. Ada perbedaan ya, betul. Ya mungkin nanti itu yang harus orang tua ya, terutama orang tua, kita semua harus waspada bahwa narkoba ini kan iming-imingnya luar biasa ya. Ketika seseorang atau sekelompok orang menginginkan ada generasi muda untuk ikut dalam kelompok mereka, itu biasanya dikasih tes dulu ya, kasih free. Biasanya iming-iming dulu, free dulu. Kemudian setelah mulai kecanduan lah, beli dong, kan gitu ya. Awal-awal mungkin rasa enak gratis, tapi lama-lama kan nanti harus bayar dan ujung-ujungnya kemana-mana itu akhirnya. Dan harganya juga nggak murah. Ya betul. Kalau beli emas mungkin dapat berapa banyak ya? Karena itu hampir 1 juta berapa gitu ya? 1 juta. 1 gram ya Pak ya? 1 juta. Kalau emas itu sekitar 800.000. Kan emas bisa gimana ya? Kang Pram ya lumayan. 1 gram kita bisa beli ini. Ya, oke. Nah, ya mungkin Pak Haryono bisa ngasih informasi, Pak Haryono. Nah, Pak Haryono, gimana nih agen pemulihan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat We Live Online. Terima kasih atas undangannya untuk menyampaikan pengalaman sedikit terkait dengan agen pemulihan maupun narkoba. Tadi sudah disampaikan dengan baik dan jelas oleh Bu Lurah. Bu Lurah ini termasuk cerdas benernya, cerdas ini. Baru 1 tahun di sana sudah sedikit udah bisa memahami tentang narkoba.
Yang penting nggak make itu ya. Ibu belum setahun Pak, baru sekitar 6 bulan ya? Ya 6 bulan. Ya apalagi, Ya, berarti lebih cerdas. Jadi terkait dengan kelurahan bersinar tadi, itu memang tujuannya juga, memang itu kan narkoba kan dari masyarakat, yang menanggulangi harus kita masyarakat juga secara langsung kan. Jadi untuk Mbak, beberapa bulan yang lalu, tadi 1 tahun ya Bu Dewi ya, Bu ya, Pak Erwin, itu 1 tahun kita sudah memberikan suatu edukasi ke masyarakat, lewatnya tokoh masyarakat. Jadi kita di Pangurawi ada 8 RW, masing-masing ya kita kan sosialisasi. Jadi setiap RW seminggu 1, 2, 3 sampai ya penuh lah gitu. Karena kan waktu itu kan memang ada target bagaimana kinerja agen pemulihan gitu. Berarti agen pemulihan kerjasama dengan RT RW untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi, Pak? Harus Mas Ram. Karena apa? Karena tanpa kita pendekatan dengan tokoh masyarakat atau RT RW itu impossible ya. Artinya untuk melakukan dalam hal ini untuk mana orang-orang yang kena narkoba ataupun mungkin yang belum, dan kita memberikan suatu edukasi bahwa narkoba itu sangat-sangat berbahaya banget, apalagi ke generasi anak muda sekarang ini gitu. Pengurus dari AP juga ini adalah salah satunya ada RT. Benar ya, semua. Jadi dalam agen pemulihan tersebut ada komponen dari lurah pasti ada ya, dari tokoh masyarakat, RT RW. Itu aja. Organisasi kepemudaan juga ya, bisa betul, dilibatkan, ada. dilibatkan seperti itu bisa. Ya, emang urusan narkoba ini kan pencegahannya itu harus dari semua lini masyarakat, nggak bisa dari BNN saja atau dari kelurahan bersinar, tapi bisa merangkul semuanya. Ya. Nah justru dari pertama kita mulai memang harus dari kampung ya, dari kampung-kampung, dari warga-warga setempat. Kita kerjasama, tadi saya bilang dari RT RW kan ya. Bagaimana caranya? Ya kita memberikan suatu pemberitahuan tentang bahaya narkotika. Sosialisasi. Ya sudah tadi. Tapi kadang-kadang di sini kalau ada kata-kata BNN, warga ketakutan. Iya. Kesannya gimana gitu? Kesannya di situ sudah ada gitu. Wah, narkoba gimana gitu aja. Tapi di sini kan kita kan ya tadi fungsi dari kita pendekatan dengan RT RW itu memberitahu bahwa kita tuh datang untuk yang lebih baik supaya jangan sampai anak-anak itu tersangkut dengan narkoba. Gitu. Apalagi kalau orang kelurahan yang datang itu kan udah dianggapnya warga sendiri. Gitu. Jadi mungkin secara komunikasi juga akan lebih enak sih. Pendekatannya sudah tahu ya, kenal lah gitu. Dan kita di lapangan juga didampingi oleh dari BNN langsung, yaitu dari dokter dan stafnya juga, karena dan mereka juga lebih detail untuk memberikan tahu apa bahaya narkoba, kandungan dari si narkoba itu. Benar, itu bahaya benar itu. Dan untuk ini kan untuk cara-caranya bagaimana untuk menanggulangi. Jadi pertama harus kita bertakwa lebih dalam untuk keimanannya, masalah agama. Terus pergaulannya harus benar-benar yang positif. Harus bisa mengatakan no. Untuk narkoba. No drugs itu. Drugs. Harus berani begitu. Jadi pengalaman banyak banget. Nah kemarin dari AP Kelurahan Pangurawi, AP Mawar ini itu beberapa personel, mungkin semuanya ya itu udah banyak pelatihan yang diberikan oleh BNN. Itu baik di dalam maupun di luar kota, itu provinsi ya itu udah. Kayak kemarin di Tangerang ya Bu ya, Tangerang itu sudah kita udah kerjasama ya bagaimana untuk masalah narkoba ini. Terus ke Lido. Wah, ke Lido. Banyak artis sana Mas. Ya, artis itu. Karena pusat rehabilitasi di sana. Iya, itu balai besar Lido ya, balai besarnya itu. Jadi ya itulah makanya kenapa AP ini benar-benar bekerja keras ya, benar-benar dengan ikhlas ya gitu, supaya menyelamatkan generasi penerus kita jangan sampai kena narkoba. Apalagi sebagian besar itu adalah usia muda, usia produktif. Benar. Ya justru kami juga memberikan suatu katakanlah contoh ya, bagaimana anak
dampak-dampak kena narkoba atau sebelum atau apa namanya kena narkoba. Iya. Yang 3 ong gitu ya. Apa tuh 3 ong? Nah, Istilah ini. 3 ong. Oke. 3 Jadi ong. gini oke. ya. Kita kalau punya anak sekolah biasanya itu cara berpikir udah menurun banget ya kan ya. Pertama itu suka bohong ya kan ya. Bohong ya ujungnya. Ya kan? Kalau udah bohong terus bengong. Bengong. Karena Iya. apa? Bohong. Mungkin uang tadi untuk bayar SPP berapa apa ya kan ya. Tidak disampaikan ke sekolah. Tapi dibeli. Bohong kan karena nah akhirnya dibelikan apa untuk narkoba kan macam-macam tadi sampai tadi kan baik suplemen segala macam ini kan. Nah kalau udah habis uangnya kan bengong. Nah kalau habisnya bengong, otomatis bagaimana nyari uangnya sana kemari, timbullah kriminal, Nyolong. Iya. Bohong, bengong, Nyolong. Nah itu yang perlu diwaspadai sebagai orang tua-tua di sini sahabat Belief Online ya. Harus kita lihat atau perhatikan tindak tanduk anak kita. Nah itu. Pasti ada suatu perilaku yang tidak semestinya. Ada perubahan perilaku ya. Nah, itu perubahan perilaku jelas ada. Ya, tadi saya bilang seperti itu. Nah itu 3 ong. 3 ong ya. Bohong, bengong, nyolong. Itu. Nah, kadang berpikir kan, karena masih sekolah, cara dapat duitnya gimana? Akhirnya kan bengong, aduh apa gitu. Sementara drugs itu kan punya zat apa ya, kayak semacam kecanduan gitu. Adiktif. Pengen lagi, waduh, ya nyolong, entah itu nyolong. Kalau masih nyolong di dalam rumah sih nggak masalah. Nah itu. Khawatirnya kan lagi jalan hilaf ngelihat motor nyolong malah digebukin orang kan lebih bahaya juga sih, jadinya kriminal. Ya, itu secara umumnya adalah dampak dari lingkungannya seperti itu ya dampak. Tapi secara dampak fisikusnya itu mungkin kalau tadi bilang bagaimana saya kena nyabu, otomatis pucat. Oh dari ini. Bahan lebih tua. Ya, kalau saya memang udah usia berarti tidak pakai ya. Memang alami ya Pak. Alami. Jadi gitu jangan malu wah ini bapak udah ini enggak gitu. Enggak, jadi emang apa namanya perubahan fisik pasti ada. Yang bikin terenyuh itu pada saat depresi. Nah itu. Ya depresi itu kan kalau obat kan macam-macam ya. Depresi itu ada terkait dengan narkoba tersebut. Ada terkait dengan kata ketakutan ya, seperti kasus ibu itu mungkin diperkosa kan atau depresi timbulnya kan itu bisa juga bencana alam itu kan masuk depresi kan ya. Tapi yang di sini kan kita bicara tentang narkoba tadi itu dampaknya luar biasa mas. Jadi kalau ada minum, contohnya minum itu ya minum itu habis itu ada takut polisi. Dia setiap motor datang tuh pasti takut dikiranya polisi. Nah itu pasti kecemasan terus apa ya, banyak pikiran negatif yang kemudian ada di pikiran dia. Ya, jelas. Apalagi di dalam kehidupan dalam narkoba itu masalah jantung ya, itu lari ke jantung. Siap. Jantung itu detaknya otomatis lebih ini langsung ke otot-otot, langsung ke saraf. Nah itu. Kalau udah lari saraf otak udah. Ada satu yang terputus saja udah kondisi badan udah berbeda. Udah konslet. Nah itu. Nah justru itu kenapa AP itu berani dan mau terjun ke masyarakat lewat bisa ke Kampung Bersinar, bisa langsung ke Kelurahan Bersinar, ini IPM tadi itulah menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, jangan sampai hal yang terjadi. Nah untuk solusinya kita setelah memberikan suatu edukasi masyarakat yang pakai apapun ya seperti itu nanti berikan suatu kegiatan agar dia tidak bisa melupakan hal-hal yang negatif itu. Mungkin bisa kembali lagi bersosialisasi di lingkungannya, bisa hidup normal seperti biasanya. Dan satu lagi mengembalikan image dia sebagai saya warga ini jangan sampai dicap yang kurang baik. Nah itu yang paling penting seperti itu. Siap. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang bertanya? Ya semoga keluarga Belief atau sahabat Belief Online bisa menerima dan mengerti dan bisa memahami tentang kenapa artinya Kampung Bersinar ini kita jalankan
bersama-sama Ya. dengan orang tua. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Lurah, kayaknya kita pengen tahu nih cerita di lapangan Ya. seperti apa. Ada Bu Dewi, Ada Bu Dewi. ada Siap. sahabat Philip Online, sekarang sudah ada Bu Dewi nih. Bu Dewi agen agen pemulihan juga ya. Iya. Wah. Berarti masih tetap satu tim sama Satu Bapak. tim. Kita punya 7 anggota tim. 7 anggota Kita, tim. ya. Nah, kalau Bu Dewi ini kan lebih udah cukup berpengalaman ya, Bu. Iya. Insya Dengan Allah, apa? Berbagai kasus. Iya. Apa sih yang klien. dengan klien? Dari mana aja itu, Bu? Katanya kan bukan hanya dari Kelurahan Panggung Rawi, tapi Iya, dari betul. luar juga. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wilip Online, saya Dewi Relawati dari AP ini. Kebetulan kami dari AP ini sama-sama telah menjalankan rehabilitasi di lingkungan Pangurawi, begitu juga ada yang di luar Pangurawi gitu. Nah, kenapa ya mungkin kok di luar Pangurawi? Padahal ini kan dicetuskan di Pangurawi. Di Pangurawi. Iya. Kebetulan memang di Pangurawi juga kita telah mengadakan pemetaan. Caranya itu ya cara kita mendapatkan klien. Kan kita itu kan tadi udah diterangkan oleh Bapak Ketua bahwa kita itu mengadakan sosialisasi ke berbagai RW yang ada di Kelurahan Pangurawi. Kebetulan RW kita ada 8 ya Bu Lurah ya, 8 RW. Nah, kita berkeliling ke setiap RW mensosialisasikan tentang bahaya narkoba gitu. Yeah. Itu bahayanya itu bukan buat anak-anak aja, tapi dari anak sampai dewasa. Karena penggunanya juga itu tidak terbatas kalau narkoba, baik itu dari anak kecil, kebanyakan SD itu suka ada banyak yang kena sih. Di Pernah kalangan ada SD. kasus di Cilegon? Pernah, tapi itu kan ini ya rahasia. Ya, Pernah ada sih, lah. ya cuman ada, Udah iya, ya. ada, iya. Itu kelas 5 SD gitu, mulainya itu, iya. Iya. SMP juga saya dengar, ya memang ada. Misalnya minuman sirup-sirup itu dicampur dengan ini, katanya dicampur dengan komik. Jadi kan kalau misalnya komik itu Obat kan, batuk. iya, obat batuk. Sebenarnya komik itu kan ya obat kalau Iya, misalnya obat. penggunaannya mengikuti dosisnya. Tapi kalau di narkoba ini penggunaannya itu jadi berlebih. Yang harusnya misalnya satu dia ini satu kali menggunakan itu bisa sampai 5 sampai 7 10 itu jadi berlebih gitu pemakaiannya itu. Dosisnya karena dosisnya berlebih maka akan itu bisa memabukkan. efek. Iya, Mabuk. efeknya, iya. Itu dicampur dengan kadang-kadang ada yang Sprite atau itu limun-limun juga ada. Gitu. Oh, gitu. Iya. Antimo juga ada yang menggunakan antimo dengan antimo dengan Sprite gitu, ada, iya. Tapi dioplos ya. Iya, dioplos. Ternyata biar bisa nge-fly. Iya, Iya. apply itu. Banyak cara. Banyak Banyak, cara. iya. Aduh. Dan Yang- harus tinggi ternyata ya. Iya. Makanya kalau misalnya orang tua di dalam rumah yang mempunyai anak harus waspada kalau misalnya di kamarnya menemukan Di kamar aja. iya, menemukan komik yang berlebih atau Padahal misalnya dia nggak sakit ya. iya, Nggak batuk lah iya, gitu ya. atau antimo berlebih itu harus ditanyakan, terus dicermati apakah dipakai langsung atau gimana lah cara orang tua gitu ya. Iya. Bertanya pada anak. Orang tua kan harus dekat sama anak gitu. Berarti harus lebih aktif juga Lebih nih. Iya, iya. Karena kan sekarang pergaulannya udah banyak perubahan, maka orang tua juga harus lebih care sama Iya, anak-anaknya iya. itu. Jadi Iya, ketika pria. anaknya di luar harus diwaspadai, ketika anaknya di dalam aja juga harus diwaspadai. Iya, iya betul Nah, Bu iya. Lurah, iya. Belum tentu aman yang di dalam juga karena Iya. diam-diam itu tadi. Upload, Jangan sampai gitu. orang tua keasikan karena lagi sekarang Sinetron. ya sinetron, medsos juga. betul. Misalnya ke Facebook. Sekarang bisa misalnya reunian lewat Facebook gitu. Nah, itu sementara anak kurang diperhatikan. Nah, itu yang menjadi akar permasalahan gitu. Akar permasalahan. Iya, jadi kurang komunikasi sama anak. Nah, Bu Dewi kan udah sering nih terjun langsung terus kemudian menanganin Iya.
kasus ya. Iya, pernah Nah, juga. kasus Iya. apa sih yang kayaknya menurut Bu Dewi itu kayaknya aduh ya Allah ini kasus berat banget Iya, gitu. iya. Kebetulan saya itu sebelum diangkat di AP kan saya ada juga di kepengurusan UPT DPPA. Dulu sebelum jadi UPT DPPA nama lembaganya itu P3KC, sejenis LSM plat merah lah, P3KC namanya gitu. Nah, dari dulu memang ada tuh klien, namanya klien itu kan dia udah terbiasa di luar. Iya. Jadi itu keluar dari lingkungan rumah lah karena terpengaruh misalnya anak pang semacam itu ya. Ternyata pas digali ternyata memang jadi menggunakan narkoba gitu anak itu. Nah kan dibantu tuh dulu dari lembaga kami gitu. Nah sudah lama-lama kadang-kadang namanya pengguna narkoba ya Mas. Waduh, itu kalau misalnya nggak ada rehab, nah alhamdulillah sekarang seneng ya udah jadi anggota pemulihan gitu, bisa merehab. Dulu itu kan belum ada fasilitas kesana juga. Dulu sempet sih beberapa kali misalnya dibawa ke BNN. Nah tapi kan cuma sekali 2 kali gitu. Itu juga sampai pernah diperiksa urin, Iya, itu sampai si anak itu terkena zat-zat yang udah bahaya banget lah ya. Udah sabuk, eksimer gitu. Aduh. Kan kebetulan ibu juga antar ya ke BNN periksa urin gitu. Jadi kan cuma satu adiktif tapi banyak gitu ya. Itu menangani kasus seperti itu tidak cukup setahun 2 tahun. Jadi itu anak tersebut gitu ya. Kadang-kadang kabur-kaburan. Jadi kita mau pantau pun susah. Kadang misalnya udah ada di Pandeglang lah, di Jakarta lah, sampai ke Batam, satu anak pun gitu. Cuman mungkin karena dulunya tinggalnya di Cilegon, kembali ke Cilegon lah gitu. Gitu. Iya. Nah sekarang kalau mau rehabilitasi, itu sudah difasilitasi. Kalau tidak salah maksudnya udah pengguna nih mau rehabilitasi, bukannya itu sekarang udah gratis ya? Iya, alhamdulillah. Nah kayak misalnya pengguna ini ya, karena alhamdulillah udah mulai mungkin dia walaupun masih muda, mulai berumah tangga gitu. Jadi dia itu pola pikirnya sudah mulai jalan lebih baik, dapat hidayah lah gitu kan, namanya juga punya anak ya. Nah setelah itu kita rehab bisa, jadi itu rehab pemulihan gitu. Walaupun dulunya pemakai berat, karena kitanya memang aware terhadap anak tersebut ya, jadi sering kita nasihatin, mungkin sedikitnya dianya juga terbuka. Jadi ngikutin karena sayangnya kita pada anak tersebut gitu ya. Alhamdulillah jadi berkurang gitu. Lama-lama sih alhamdulillah memang sepertinya dia bilang sih udah enggak katanya gitu. Jadi kita pantau terus gitu. Tahun 2021 itu 2021 itu. Kasus, Bu, waktu itu kita ya. Sebenarnya kita banyak ya, bukan dari Panggung Rawi aja. Waktu itu kita yang kita tangani, ada juga yang titipan dari BNN juga. Jadi ada yang dari Pangurawi dan di luar Pangurawi. Iya, ada 12 yang kita tanganin ya. Luar biasa ini Bu. Alhamdulillah iya. Dan itu dengan kasus tentu saja kasus berbeda-beda. Dan latar belakang anak yang berbeda. Iya. Maksudnya ada dewasa juga sebenarnya, bukan anak-anak aja. Iya. Nah, karena itu. Narkoba itu jadi ngancamnya tuh nggak ke anak-anak aja. Bahkan pejabat pun ada ya, yaitu pejabat, penyanyi. Jadi tidak memilih gitu. Tidak memilih lah itu. Kayaknya agak ngeri banget. Nah, Bu, kalau seandainya nih ada sahabat Philip yang nonton kemudian dia merasa saya sudah pakai, mau lapornya itu kan takut. Pengguna itu bisa terjerat hukum atau enggak gitu, itu ya. Kalau misalnya pengguna itu sebenarnya tidak terjerat hukum. Jadi kita rehab. Yang mungkin pengedar, kalau yang terjerat hukum kita juga tidak menangani pengedar. Jadi kalau misalnya AP kita itu merehab yang kan kita sebelum merehabilitasi pengguna, kita melakukan dulu drug abuse atau pemeriksaan DAS screening. Oh, ada screening ya? Iya, screening. Jadi pemeriksaan level berapa gitu. Kalau misalnya dengan masih cara apa itu, Bu? Ada pertanyaan-pertanyaan khusus gitu. Kita dikasih wawancara, ada. Iya. Ada semacam kuesioner yang harus diisi. Iya, betul. Rehabnya pun sama, ada kuesionernya juga gitu. Nah, itu. Iya.
Ini kan untuk pemulihan nggak apa ya maksudnya nggak sebentar tapi lama untuk Kalau di menghilangkan kita- terutama zat-zat negatif lah dari dampak obat itu gitu. Betul. Kalau di kita sekitar 4 bulan ya ininya ngerehabnya, karena kita yang ngerehab yang pemula. Kalau misalnya yang menengah itu nanti BNN yang menangani, jadi kita merujuk gitu. Merujuk. Iya. Ditangani Kalau yang- dulu oleh ahli mawar, kalau misalnya sudah sembuh ya alhamdulillah, tapi kalau misalnya masih berlanjut ya berarti Iya, ke tambah. BNN, ya. Tapi kalau yang misalnya, kalau yang lebih penggunanya kan misalnya sedang lebih parah, nah itu dirujuk gitu. Dan kalau apa ya, saya sebagai contoh Iya. tim bating sih sebenarnya. Jangan Pengguna kemudian ingin rehab, identitasnya bisa dirahasiakan. Dirahasiakan, iya, dirahasiakan. Nanti kalau yang zaman dulu yang ibu itu ya, makanya sampai ibu ikutin terus ya. Itu kenapa nggak bisa direhab dulu itu tahun berapa ya? 2017 itu kalau nggak salah di Lido itu belum menerima yang di bawah usia 17 tahun dulu. Sedangkan anak masih 13 tahun, 14 tahun. Akhirnya kan berkeliaran lagi di luar gitu dulu. Kalau sekarang alhamdulillah berapapun umurnya ada ya rehabilitasi. Terus rehabilitasi juga ternyata itu gratis gitu. Gratis di Lido, iya. Kalau yang terdekat ya di kita belum ada ya, cuman ada rehabilitasi itu di Lido dan di Pandeglang. Di Pandeglang di Lampung. Di Lampung ya. Di Lido sama di Lampung. Iya. Di Kalianda Lampung, iya. Di kita belum ada. Aduh agak ngeri juga padahal Cilegon ini zona merah ya. Iya, zona Ya semoga aja dengan adanya aksi ini bisalah mengurangi dan menekan sih. Jangan sampai, karena Cilegon sebagai daerah transit itu sangat riskan dan kemungkinan untuk perkembangan narkoba agak ngeri juga sih. Mengerikan. Karena tahanan ininya juga tahanan pengedar narkoba internasionalnya juga ada di Cilegon. Di tahanan Cikeray ya. Makanya ngeri. Agak ngeri. Jadi kita ya harus semuanya saling sama-sama gitu, bahu-membahu ya. Gotong royong lah untuk melakukan penekan ini supaya ada tindakan dari kita semua. Ya narkoba tidak ada celah lagi untuk masuk. Iya. Terakhir ya dari Bu Lura sama Bu Dewi. Bu Dewi dulu deh statement closing. Apa sih pesan yang bisa disampaikan untuk sahabat Willip Online? Sahabat Willip Online, mungkin saya berpesan, ayo kita, kalau misalnya anak-anak kita itu pedoman saya ya. Jadi ayo, sebenarnya bukan anak aja ya anak, dewasa, remaja, siapapun itu. Jadi kita saling memperhatikan. Kalau misalnya ada tingkah yang berbeda ya dari seorang anak atau seseorang, kita dekatin, kita tanya gitu. Jadi kitanya harus peduli lah gitu terhadap sesama. Kalau misalnya ada di lingkungan yang misalnya memang menggunakan, misalnya keluarganya tahu, cepat-cepatlah menghubungi AP gitu. Soalnya kalau misalnya masih baru itu kan direhab lebih cepat ya, lebih cepat pulih. Kalau misalnya nggak direhab itu takutnya nanti tambah parah. Jadi malah larinya tuh ke ini ya, ke hal negatif. Bisa nanti terjerat hukum malahnya kalau misalnya nggak cepat-cepat direhab. Jadi ya baiknya kalau misalnya nemuin yang misalnya ada orang yang menggunakan gitu, ditunggu gitu kalau misalnya buat laporan ke AP ataupun ke BNN, karena kita merehab bukan berarti membawa atau melaporkan ke kantor polisi, tidak gitu kan. Kebanyakan mah khawatir ya. Nanti kalau misalnya ditangkap berarti dihukum gitu, padahal tidak gitu ya. Kita menyelamatkan ininya, sifatnya gitu. Mungkin itu aja Bu Lura. Bu Lura, apa nih setelah menjadi kelurahan bersinar? Ya, yang pasti sebagai pilot project dari kegiatan BNN selaku Kampung Bersinar, kita berharap bahwa sinergitas dari semua pihak ya akan terjalin. Terutama sekali lagi
dukungan masyarakat, karena masyarakat selaku orang terdekat ataupun kita sebagai orang terdekat di masyarakat juga harus aware karena bukan, sekali lagi, bahwa tugas ini bukan tugas hanya Kampung Bersinar saja atau BNN, tapi tugas semuanya, bahwa sekali lagi mewaspadai adanya celah-celah, menutup celah-celah datangnya narkoba di lingkungan masyarakat. Nggak boleh ada narkoba lagi. Insya Allah, say no to drugs. Say no to drugs. Terima kasih nih Bu Lurah, Bu Dewi, Pak Haryono. Terima kasih sudah berbagi informasi nih. Jadi sahabat Willip Online jangan takut seandainya yatim batik gitu. Sudah merasakan obat-obatan terlarang itu, yuk bisa melakukan rehabilitasi. Insya Allah identitas bahkan perlindungan hukum pun didapat sampai sembuh gitu. Lewat AP bisa datang ke kantor kelurahan. Kantor kelurahan boleh, Insya Allah. Bisa langsung datang ke kantor Kelurahan Panggung Rawi. Baik, terima kasih sekali Sama-sama, lagi. Mas Pram. Terima kasih. Betul. Jangan kapokan. Sebenarnya kita deket ya, Kak. Deket sekali ya, Insya Allah ya. Kantor kelurahan sama studio Willip itu deket banget karena kita ada di perbatasan. Betul, Insya Allah lah. Baik, sahabat Willip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa pada program podcast selanjutnya. Kami pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.